أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Banyak di antara muslimin, saudaraku seiman, belum faham kalau agama di muka bumi ini yang paling benar dari zaman Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihi wassalam hanya satu, yaitu Islam. Tidak ada pernah agama yang lain. Ini aplikasi daripada firman Allah di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada turun dari sisi Sang Pencipta Allah hanya al-Islam. Tidak ada agama yang baru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, perumpamaan aku dan semua nabi-nabi seperti orang yang bersaudara berasal dari ibu yang satu. Karena memang semuanya membawa agama Islam. Lebih jauh saya berikan penjelasan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman itu dan beriman kepada seluruh yang Nabi Musa bawa, baik beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Musa alaihissalam, dan beriman kepada nabi-nabi yang diberitakan yang akan datang setelah Musa alaihi wassalam, dikatakan muslim, dan nanti mereka akan masuk surga di akhirat. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam datang, semua yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah, beriman kepada semua yang Nabi Isa bawa, termasuk nabi-nabi sebelum Isa alaihissalam, yaitu Musa dan seterusnya, dan yang akan datang setelah Isa dinamakan muslim. Dan kalau ada orang di antara mereka yang menolak Nabi Isa, seperti kasus Yahudi, pengikut Nabi Musa alaihissalam, kenapa mereka dicap sebagai orang kafir oleh orang-orang Nasrani, padahal mereka beragama profetis, agama Samawiyah. Mereka punya Nabi Musa, mereka punya kitab Taurat. Tapi kenapa orang Nasrani sekarang kalau kita tanya pendapat kalian tentang orang Yahudi, beriman atau kafir, semua akan mengatakan kafir. Kenapa? Bukankah mereka juga beriman pada Nabi Musa, mereka beriman pada Taurat? Maka jawabannya iya. Tapi mereka masih belum mengimani apa yang telah diperintahkan oleh Allah secara global, termasuk beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam yang datang setelah Musa. Begitu pula kita, teman-teman sekalian, kenapa pendidikan Islam kita dapatkan? Karena kita beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah semua nabi. Di akhir surah Al-Baqarah Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Prinsip dasar seorang muslim tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasul. Kalau ada seseorang di antara kaum muslimin sekarang yang mengatakan Isa bukan nabi atau Musa bukan nabi, kafir. Atau mereka mengatakan tidak pernah turun Taurat atau tidak pernah turun Injil, kafir. Perbedaan dasarnya adalah syariat-syariat yang dibawa, hukum-hukum. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, isi syariat yang ada, hukum-hukum yang ada dalam Taurat berbeda dengan yang ada dalam Injil. Injil datang memperbaharui dan mendatangkan syariat baru, tapi mereka tetap beragama Islam namanya. Begitu pula Quran datang membawa syariat baru. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang berbuat dosa, kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan hukum di zaman itu. Kalau ada orang buat dosa besar seperti dia berzina misalnya, atau dia mencuri, Allah mengatakan faqtulu anfusakum, taubatnya adalah bunuh diri. Tapi itu sudah dihapus di syariat Al-Quran. Kita sekarang cukup mengikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, taubat dalam Al-Quran adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka taubatnya diterima. Tidak usah dia bunuh diri misalnya.
Ini kalimat penting dulu Bapak Ibu sekalian, supaya kita fahami sebenarnya memang tidak ada agama lain nih. Bukan hal yang baru. Semua nabi-nabi ini satu agama, Islam. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 83 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama yang telah Allah turunkan yang mereka pilih, padahal Allah itu segala sesuatu di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan suka atau tidak suka, dan hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan hai Muhammad kepada ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani. Waktu itu Nabi SAW disuruh oleh Allah sampaikan ke mereka. Kenapa mereka tidak beriman pada risalahmu hai Muhammad? Kenapa mereka tidak akui kau sebagai Nabi sebagaimana Musa dan Isa dan Nabi sebelum? Katakan, kami ini beriman kepada Allah, dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan juga anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan mereka, dan kami tidak membeda-bedakan satu sama yang lain, dan kami menyerahkan diri atau menjadi muslim kepada Allah. Lalu Allah tutup di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain agama Islam yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini dulu poin pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya memahami kalau Islam itu agama satu, hanya saja diperbaharui setiap nabi dan rasul.